Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Dr. Andes Hamdi, MPD, NIDN 003 004 6401. Saya merupakan dosen PNS di PK pada program studi Pendidikan Fisika, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Jabal Gafur Sigli, Aceh, sejak tahun 1991. Sebelum melaksanakan perkuliahan, saya terlebih dahulu menyiapkan perangkat pembelajaran berupa silabus, RPS, dan kontrak kuliah. Saya mengampu beberapa mata kuliah, antara lain ilmu kealaman dasar, ilmu pengetahuan bumi dan antariksa, sejarah fisika, seminar fisika, dan pendidikan anti korupsi. Ilmu kealaman dasar dan pendidikan anti korupsi merupakan mata kuliah wajib yang dilaksanakan pada 10 program studi di lingkungan Universitas Jabal Gafur Sigli. Dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi, bidang pengajaran kali ini saya mengambil mata kuliah ilmu kealaman dasar. Mata kuliah dasar ini ada pada semester 3 dengan bobot 3 SKS. Adapun manfaat mata kuliah ini adalah mahasiswa mampu mengkaji konsep-konsep dasar peradaban manusia dan teknologi ilmu pengetahuan alam, serta konsep-konsep astronomi dan kebumian. Strategi pembelajaran yang saya gunakan pada mata kuliah ini adalah pendekatan observasi. Sebelum melakukan observasi, mahasiswa dibekali dengan pemahaman tentang hakikat manusia dan sifat keingintahuan, sehingga mahasiswa dapat memahami kaidah sains yang agar bisa membedakan antara ilmu pengetahuan dan mitos. Ini sangat penting diajarkan agar mahasiswa mampu berinteraksi dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan dengan tata cara sistematis mulai pendekatan ilmiah. Karena perubahan-perubahan alam, kejadian-kejadian alam itu banyak dipahami secara mitos oleh masyarakat luas. Karena memang mereka melihat situs-situs yang mereka dapat dan kejadian-kejadian itu sering diceritakan berdasarkan cerita-cerita rakyat yang muncul di sekitarnya. Jadi, mahasiswa dengan pola pendekatan ilmiah bisa berpikir dengan pola karakteristik tertentu dalam menemukan kebenaran dan menarik kesimpulan berdasarkan penalaran. Selanjutnya, mahasiswa juga diberi pendalaman materi tentang kebumian dan astronomi untuk meningkatkan pemahaman tentang natural disaster atau pemahaman kebencanaan. Nanti juga mahasiswa setelah pembelajaran ini, setelah perkuliahan, mahasiswa dapat memahami tentang bagaimana mitigasi bencana menjadi suatu bentuk dari pemahaman mereka sehingga mereka dapat melakukan tindakan-tindakan membantu di sekitarnya. Model dalam perkuliahan ilmu kealaman dasar, saya menggunakan model pembelajaran cognitive growth. Bahan perkuliahan untuk ilmu kealaman dasar ini saya mengadopsi dari buku-buku dan jurnal sesuai dengan bahan bacaan yang ada pada perangkat pembelajaran. Sistem penilaian atau assessment mengacu pada kriteria dan standar penilaian sesuai dengan kontrak kuliah yang sudah saya upload pada sistem. Demikian paparan dalam PDD UKT-PT saya kali ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
kita melanjutkan pembahasan yang minggu kemarin, masih tentang lempeng tektonik. Lempeng tektonik ini kan cerita tentang bagaimana karakteristik dari permukaan bumi, bagaimana karakteristik dari lempeng bumi. Jadi paham dulu tentang cerita tentang perkuliahan kemarin, apa yang dimaksud dengan lempeng tektonik. Tektonisme, tektonisme itu lempeng-lempeng bumi yang berjarak, saling bergerak, mendekat, bergerak menjauh, dan bergerak saling bergesekan. Bentuk-bentuk kulit bumi yang sudah terpisah-pisah, yang akhirnya kalian memahaminya seperti bahasanya benua. Benua itu lempeng bumi. Kemudian ada lagi samudra. Samudra juga lempeng bumi. Cuma kalau yang di darat namanya continental cruise, yang di laut namanya ocean cruise. Kerak bumi yang di darat namanya benua, kerak bumi yang di laut namanya samudra. Jadi dua lempeng bumi ini kalau berinteraksi itu menyebabkan beberapa kejadian kalian rasakan secara langsung di muka bumi. Salah satunya gempa bumi, dan lain-lain. Kemudian tsunami, naiknya air laut. Nah, kalau tsunami itu bahasa Jepangnya sebenarnya dari bahasanya gerbong. Gerbong dia, gelombang tsunami itu seperti apa? Gerbong, susul menyusul. Itulah yang kita rasakan. Jadi kalau pengalaman kemarin terjadi masalah gempa bumi dan tsunami, itu yang mengalaminya itu persis tahu. Jadi sebenarnya ini yang kita khususkan di dalam pembelajaran ilmu kealaman dasar. Ilmu kealaman dasar ini merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana bumi tempat kita tinggal. Kata Socrates, kalau mau tahu tentang bumi, kita harus naik lebih tinggi lagi. Lebih tinggi lagi ke atas. Ke atas maksudnya di atas atmosfer. Orang memperdebatkan tentang bagaimana bumi. Ada yang bilang hamparan, ada yang bilang lonjong, ada yang bilang bulat habis. Ya kan? Ini menjadi perdebatan. Kalau nggak kita pahami secara benar, secara fakta dan ilmu pengetahuan, inilah hubungannya tentang kita mempelajari hakikat manusia. Hakikat manusia yang kita pelajari sebelumnya itu pada awal-awal kuliah itu untuk mengarahkan kalian memahami bagaimana ilmu pengetahuan itu diperoleh. Ilmu pengetahuan itu diperoleh lewat pendekatan ilmiah. Pendekatan ilmiah, sains dalam bahasa fisika, sains itu artinya ilmu pengetahuan itu diperoleh berdasarkan fakta-fakta. Makanya cara ilmuwan barat mengemukakan tentang kebenaran itu dia cari fakta. Kalau fakta nggak dapat, dia modifikasi, dia spekulasi, dia buat sampai muncul fakta. Itulah yang dilakukan oleh orang-orang siapa tuh yang Darwin. Darwin pernah mengatakan manusia seperti orang menerjemahkan bebas manusia seperti monyet, bukan itu. Darwin melihat struktur anatomi tubuh manusia purba yang dia dapat di Jawa itu tidak mirip dengan struktur anatomi tubuh monyet. Nggak ada beda-bedanya. Makanya dia katakan ada hubungan antara kerangka yang ditemukan itu dengan kerangka manusia. Dari kerangka manusia purba dengan kerangka monyet itu hampir sama. Padahal maksud Darwin dia melihat itu dari segi fakta. Kemudian fakta ini dimanipulasi oleh anak-anak muridnya, pembantu-pembantu dekatnya, sehingga teori Darwin sekarang dibatalkan, tidak dipelajari lagi. Tapi tahun 80-an ketika Bapak masih sekolah SMA, itu masih dipelajari. Di Eropa nggak dipelajari lagi, kita lambat buang karena masih ada hubungan tentang pelajaran di dalam pelajaran biologi di SMA. Inilah maksudnya bagaimana
manusia dan peradaban, hubungannya dengan ilmu pengetahuan alam. Ini dicari bagaimana kemampuan kita berpikir ilmiah dan mampu melihat secara penalaran yang benar dengan cara akal sehat. Nanti ada sistematis, karakteristik dari metode ilmiah itu ada sistematisnya nanti. Jadi kemarin kan rasanya ketika kalian belajar tentang metode ilmiah, tentang peradaban manusia, bagaimana manusia dengan masa dan kurun waktunya, itu seolah-olah tidak ada hubungan dengan ilmu kealaman dasar. Ada, kalian diajak berpikir kritis dengan nalar yang benar, supaya nanti ketika kalian memahami tentang kebencanaan dan lain sebagainya. Dulu kan ada cerita di sungai kita, begitu banjir besar, yang entah putri apa dia di labu itu naik dari sungai, sehingga terjadi banjir besar dan macam-macam. Ini yang harus kita hilangkan. Jadi nanti kalian sebagai ujung tombak mitigasi bencana, kalian mampu berpikir secara nalar, mampu meminimalkan efek-efek bencana. Itu mitigasi bencana. Nanti kalian kenal ada istilah natural disaster. Natural disaster itu kebencanaan. Kalian tidak lagi gagap dalam hal tanggap bencana. Kalian menjadi kelompok ujung tombak. Kalian ini mahasiswa sudah dianggap oleh masyarakat sebagai kaum intelektual. Jadi kalau kaum intelektual itu harus mampu berpikir intelek, harus mampu berpikir logis, harus mampu menalar secara ilmiah. Itu dia. Makanya ini saya coba angkat sedikit, kita refresh kemarin terhadap pembelajaran minggu lalu untuk masuk ke dalam bagaimana lempeng bumi, bagaimana bentuk muka bumi, bagaimana lempeng bumi yang kita kenal dengan litosfer. Kalau ini kalian paham, saya jamin kalian mampu cerita. Kalian mampu cerita bagaimana proses-proses yang terjadi, gejala-gejala alam yang muncul. Kalian kalau mau paham tentang ini harus dekat dengan lingkungan hidup, harus juga memahami. Kemudian ada satu lagi istilah di dalam mata kuliah dasar umum kita, ilmu kealaman dasar, yang dikenal dengan apa ini istilahnya? Inilah kalau berpikir jadi lambat, tapi kalau nggak pikir keluar terus dia. Dalam ilmu nanti kalian akan paham tentang bagaimana menyikapi ini campaign of Flores. Campaign of Flores, kampanye hutan. Kesannya kan lari dari pemahaman kita belajar litosfer, kita belajar tentang angkasa, lari. Konsep hidup itu, ya kan, hidup hutan. Makanya dibilang hutan. Bisa kita bilang bagian kecil dari hutan pohon. Pohon gabung jadi besar hutan. Hutan paru-paru dunia. Manusia yang sekian banyak populasinya itu cadangan udara yang 23% oksigen itu nggak cukup, sudah lama habis. Orang Arab besar-besar hirup gas, dihirup oksigen sedemikian banyaknya. Orang Eropa, Arab nggak punya hutan. Dari mana sumber oksigen? Jadi inilah hutan tropis kita ini sebagai cadangan oksigen besar dunia, makanya disebut paru-paru dunia. Yang paling besar Amazon, penyangganya mana? Penyangganya Lhasa penyangganya mana? Selawah, gunung Selawah kita penyangganya. Jadi dia saling berinteraksi, ya kan, mensuplai oksigen untuk kesejahteraan umat manusia. Makanya ini yang harus kita syukuri, ini yang harus kita pelihara. Makanya dikatakan campaign of Flores, menjaga lingkungan hidup, menjaga hutan, menjaga lingkungan hidup, menjaga hutan. Di Selawah itu hutannya sudah banyak yang gundul. Turunan dari Selawah di situ dijelaskan bahwa hutan bukan warisan. Nah, apa masalahnya? Hutan bukan warisan. Kalau hutan warisan, maka kalian bagi-bagi. Kalau ini kenyataannya, maka kalian termasuk orang-orang yang merusak lingkungan. Hidup hutan, hidup manusia dan biota lain. Habis hutan, punah manusia. Karena sumber oksigen tadi,
oksigen yang kita butuhkan untuk respirasi itu hilang. Ini konsepnya harus dipahami. Makanya MKDU ilmu kealaman dasar itu diajarkan dan mata kuliah wajib untuk semua program studi yang ada di Universitas Jabal Gapur. Oke, sekarang kita masuk langsung ke lithosphere and the asthenosphere. Apa maksudnya asthenosphere dan apa maksudnya lithosphere? Lithosphere lempeng keras yang tebalnya 100 km. 100 km ini kayak yang kita pijak sekarang ini tebalnya 100 km. 100 km. Ini namanya lithosphere. Tanah itu soil, itu bentuk dari pelapukan lithosphere, baru itu tanah. Kemudian di bawah lithosphere ada asthenosphere. Lithosphere itu lithos, padat, batu, sphere, lapisan. Jadi lithosphere lapisan batu. Kemudian asthenosphere itu lapisan kenyal. Jadi kalian lihat di sini ada asthenosphere. Ini depth kilometers, kedalaman dari lithosphere 100 kilo. Kemudian asthenosphere ini sampai 150 kilo, walaupun di sini di dalam slide ini tidak digambarkan secara penuh, ya kan? Ini 150 kilo lapisan kenyal seperti dodol padat. Kalau kalian buat dodol, kalian lempar sendok jalan-jalan ini. Jadi ini lapisan kenyal ini dipengaruhi oleh arus konveksi dari inti bumi pada kedalaman 6.000 km. Pada kedalaman 6.000 km itu ada inti bumi yang sangat panas. Panasnya sampai 6.000 derajat. Panas 6.000 derajat ini kemudian dia naik ke atas karena sifat dari panas, aliran panas itu mencari tempat yang dingin. Panas itu mengalir, makanya dikatakan konveksi. Konveksi arus yang bergerak dari inti bumi menuju ke bawah permukaan lithosphere. Sesampai di bawah permukaan lithosphere, pada ada lapisan asthenosphere. Lapisan asthenosphere ini yang dipengaruhi sehingga menyebabkan panas bergerak sehingga ini lapisan yang 100 kilo yang keras padat ini patah bergerak sesuai dengan arah batas lempeng nanti. Ini patah akibat dari gangguan asthenosphere yang gini ya. Jadi kalau ini kita letakkan di atas bergerak kan jatuh dia. Kalau itu dia patah. Patahnya lempeng lithosphere itulah kemudian menjadi pecahan-pecahan yang kita kenal sebagai benua. Inilah yang disebut dengan lempeng tektonik. Ya, di situ jalan-jalan. Gerakan lempeng tektonik pada batas lempeng ada divergen, ya kan, saling menjauh. Jadi begini lempeng menjauh. Ada konvergen, saling bertabrak, seperti Sumatera. Ini Sumatera, begini merek. Sebelah sini Indo-Australia menyusup ke bawah Asia. Maka terangkatlah pulau kita ini sehingga patah, terbentuk sesar. Itulah proses dinamika dari gerak lempeng tektonik akibat dari pemanasan inti bumi. Nah, ini kalian lihat, nah, ini seperti ini. Ini ada inti bumi yang pada kedalaman 6.000 km. Nah, ini jari-jarinya ya. Kalau diameternya 12.700 kilo. Jadi kalau kalian ambil galak, kalian colok dari sini tembus ke Amerika. Kemudian kalian intip, Amerika masih malam dari sini. Tapi nggak mungkin ya. Nggak mungkin. Kedalaman yang pernah dibor sama Soviet untuk eksplorasi minyak itu pada batas 8.000 belum sampai 8.000. Nah, jadi ini dia pengaruh panas di sini yang 6.000 naik ke atas. Sifat dari perjalanan panas liquid naik ke atas, inilah yang disebut konveksi. Sampai di bawah ini dia bergerak atau mana berputar, itu yang disebut dengan konveksi. Berputar, karena berputar disebut konveksi arus, konveksi magma.
konveksi magma yang merambat dari bawah, dari inti ke bawah lempeng bumi. Sampai di sini mengganggu ini. Nah, saya tunjukin lagi. Mengganggu ini. Nah, ini mengganggu ini. Mengganggu astenosfer. Lalu panas, lembut begini, dia kenyal, bergerak-gerak. Makanya apa yang terjadi pada lempeng keras ini? Lempeng keras ini retak patah. Ketika lempeng ini bergerak, membentuk celah, maka ini yang panas di sini tadi merambat ke atas, menembus astenosfer, menembus lempeng bumi, naik dia, menembus lempeng bumi. Kalau dia mampu menembus kulit bumi pada ke atas, ini terbentuklah gunung berapi. Kalau dia tidak mampu menembus lempeng bumi, dia akan mengendap di dalam lapisan kerak bumi ini, maka akan terbentuk gunungan seperti Selawah Agam kalian lihat itu. Di bawahnya nggak ada dapur magma, karena dia nggak tembus, mendingin di situ. Kalau saya kan nanti dalam observasi, saya bawa kalian ke Lunga, asik. Di Lunga kan kalian lihat bagaimana lapisan kerak bumi yang magmanya mati di dalam lapisan kerak. Nah, yang disebut dengan igneous rock. Jadi kalian lihat batu, permodelan batunya seperti apa. Nah, jadi ini dia proses yang terjadi. Fase berikutnya pada batas lempeng, seperti ini, saya tunjukkan dulu. Nah, ini pada batas lempeng seperti ini. Nah, ini full tip. Pergerakan lempeng ada yang menyamping, slip ini, slip. Jadi kalau ini pertama menyatu, begitu bergerak samping itu terkunci. Begitu terkunci, bumi litosfer melepaskan energi. Itulah yang rasa gini dia goyang ya. Bayangkan ribuan ton bebatuan bergerak seketika. Manusia yang di atasnya merasakan dari efek dari pergerakan energi tadi. Itulah disebut gempa bumi. Sama juga seperti ini. Nah, ini sama. Kemudian kalian lihat lagi, saya nampakkan. Nah, ini divergent plate boundary. Batas lempeng divergent, saling menjauh. Ini ketika tertarik, yang sebelah kiri tertarik ke kiri, sebelah kanan ke kanan, ini amblas ataupun terbuka celah. Magma yang dari inti tadi yang cerita tadi, ini naik ke atas, menembus ini. Penembus ini bukan turun, dan ini malah terdorong ke atas, terbentuklah pegunungan ini seperti ini. Di bawah ini terbentuk dapur magma. Inilah yang disebut dengan gunung berapi. Suatu saat, apabila terjadi goyang lagi, ada gangguan lagi dari litosfer, itu magma tadi merambat dari celah saluran panasnya. Saluran panas tembus ke atas, dia berusaha menembus bagian dari ini. Kita lihat gini. Nah, ini vulkano. Nah, dia berusaha menembus ini. Dia berusaha menembus dari sini ke atas untuk menjatuhkan ke pundak. Begitu ke pundak jatuh, maka magma tadi keluar dalam bentuk lava. Itulah yang disebut dengan letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi atau vulkano. Itu efek-efek dari peristiwa yang terjadi, usikan yang menyebabkan ini. Jadi kalau kita kembalikan kembali, nah ini seperti ini. Ini efek dari gerakan lempeng Indo-Australia menyodok ke bawah lempeng Asia yang disebut dengan zona subduksi pada batas konvergen. Ini di sini dia, balikkan kembali. Nah, ini balik kembali. Nah, ini dia. Ini batas lempeng divergen, saling menjauh. Ini konvergen, saling mendekat. Ini peristiwa Indo-Australia menyusup ke bawah lempeng Asia yang disebut zona-zona subduksi. Ini konvergen. Semua peristiwa alam ini mengerikan, tapi efeknya kepada manusia menyisakan manfaat yang luar biasa. Gunung Selawah, letusan gunung berapi, itu pasir-pasir itu 100 tahun melapuk jadi humus, jadi kompos. Kemudian sekarang kita manfaatkan. Memang awal-awalnya kejadian itu mengerikan.
Inilah maksudnya kalian bagaimana memahami mitigasi bencana. Dengan memahami mitigasi bencana, kalian bisa menceritakan kepada masyarakat untuk meminimalkan dampak-dampak dari bencana alam. Nah, jadi ini dia. Ini proses yang terjadi antara Indo-Australia dan Eurasia, Asia. Ini di Amerika, di daerah Los Angeles ke atas California, itu ada pemandangan-pemandangan cantik sekarang jadi destinasi wisata. Prosesnya mengerikan. Kalau kejadian kehancuran luar biasa. Tapi efek yang dia tinggalkan terbentuk danau, terbentuk lembah, bunga dan lain-lain sebagainya. Kemudian kalian lihat lagi ke belakang. Kita balik lagi ini, kalian lihat ini. Nah ini di sini. Ini 3 proses pada batas lempeng terjadi di sini. Kalian lihat di sini. Ini lempeng lautan menyusup ke bawah lempeng daratan. Nah, terangkat terbentuk gunung berapi. Ini 2 buah lempeng yang saling tarik terbentuk gunung berapi, Bromo Tembus. Ini bisa terjadi di daratan, bisa terjadi di lautan. Kalau terjadi di daratan, kalian akan mendapatkan gunung berapi di daratan seperti Selawah Agam, Selawah Inong, gunung biasa, tidak ada kandungan magma di dasar kaki gunungnya. Kemudian kalau terjadi di lautan seperti di Bengkulu banyak terdapat gunung berapi bawah laut. Itu dia beberapa. Oke, kita balik belakang untuk memahami tentang bagaimana proses itu tadi. Nah, kemudian di sini saya ingin jelaskan ke kalian ini zona subduksi. Zona terjadi pada batas lempeng convergen, lempeng saling menghantam. Dia sekarang lempeng Australia itu sedang menyusup ke bawah lempeng Sumatera. Belum kita rasakan efeknya, tapi begitu lepas kita menyusup ini, lepas, gedung, goyang. Itu yang terjadi. Jadi kalau ini kita pahami, apa yang kita lakukan? Kita bisa melakukan kampanye-kampanye atau pengarahan kepada masyarakat. Apa yang kita lakukan ketika gempa bumi terjadi? Gempa bumi tidak pernah membunuh, tapi efek dari gempa runtuh gedung dan lain-lain. Makanya kita keluar. Kalau di gedung-gedung tinggi, kita jangan turun ke bawah, malah naik ke atas. Berlindung di bawah-bawah meja. Kalau orang Jepang di lantai 17, 20, kalau ada seminar macam-macam nggak turun. Kita yang baru-baru di Jepang kuliah, tiba-tiba gempa, ibu udah turun mana? Dari 27 ke lantai dasar, belum turun udah rubuh. Makanya bertahan di atas. Kemungkinan selamat. Makanya mitigasi bencana tadi maksudnya meminimalkan musibah, meminimalkan tingkat bahaya dari proses kejadian alam tadi. Nah ini lempeng lautan menyusup ke bawah lempeng daratan, terbentuk trends. Ini dia masuk, ini begini masuk, melengkung dia ini, melengkung. Lengkungan ini disebut trends. Trends itu akhirnya cikal bakal terbentuk palung laut. Palung laut. Ada beberapa palung laut, nanti kalau kalian user mana palung laut besar di dunia nampak. Ini, ya, ini balik kemari. Saya balikkan lagi ya. Ini preliminary determination of epicenter 358.214 kali terjadi gempa bumi sejak 1963 sampai 1998. Bayangkan, ini titik-titik hitam ini titik-titik yang pernah terjadi gempa bumi. Kalau kalian lihat dari 1963 sampai 1998 berapa tahun saja bumi hitam dengan garis gempa. Jadi inilah yang kita pahami, kita hidup di bumi. Kata Socrates tadi balik awal, kalau mau tahu tentang bumi naik lebih tinggi, lihat bumi seperti apa. Nah itu pemahamannya tentang bumi. Ini balik kemari, inilah yang saya maksudkan. Bagaimana memahami
balik lagi, balik, oke. Nah ini, apa yang dimaksudkan dengan bagaimana memahami litosfer sebagai lempeng keras, lapisan bebatuan, bagaimana memahami asthenosfer. Apa hubungan keduanya? Sekarang kalian sudah paham. Akibat dari pengaruh dari inti bumi, maka terjadi arus konveksi magma naik ke atas, kemudian dia tidak tahu jalan keluar sehingga mengendap di bawah lapisan asthenosfer, dia berputar. Inilah disebut dengan konveksi magma, berputar, dia mengusik asthenosfer sehingga asthenosfer bergerak seperti ini, bergerak sehingga menyebabkan lapisan litosfer yang keras patah, terjadilah patahan-patahan lempeng bumi yang disebut dengan lempeng tektonik. Ya kan? Balik lagi ke pemahaman awal apa yang dimaksud dengan lempeng tektonik. Cukup paham kalian. Nanti bisa buka-buka lagi. Ada buku pegangan yang sudah pernah ada, kalian boleh ambil. Kemudian referensi lain kalian boleh buka, lebih membuka cakrawala kalian memahami tentang bagaimana lempeng tektonik, bagaimana lapisan permukaan bumi, bagaimana dasar-dasar bentuk dari muka bumi kita. Bumi kita bulat, naik sampai 400 km ke atas atmosfer, kalian sudah bisa lihat di atas termosfer, kalian sudah bisa lihat bumi itu bulat, bukan datar. Makanya saya balik lagi ke pemahaman dasar kita, bagaimana peradaban manusia memahami tentang pengetahuan alam, bahwasanya ya kan, cerita-cerita tentang bumi datar itu cerita-cerita mitos, lebih kepada kalau sekarang provokasi ilmiah, tapi sebenarnya ada data-data yang mengisyaratkan kita memahami bagaimana bumi sebenarnya. Itu. Oke, ada yang bertanya, silakan. Ucut ya. Kan di sini kita bahas tentang lempeng, Pak. Ya. Lempeng tektonik. Biasanya kan berhubungan juga yang namanya dengan gempa bumi yang Bapak bilang tadi. Ya benar. Kalau misalnya kan ada dibilang nih Pak, gempa itu disebabkan akan dua hal, yaitu tektonik dan vulkanik. Ya. Itu sistematisnya bagaimana biasanya Pak? Kalau Bapak bilang kan lempeng tektonik, lempeng kalau misalnya gempa yang terjadi karena dia lempeng berarti tektonik namanya. Kalau karena gunung vulkanik namanya. Ya, itu ya. sistemnya bagaimana? Apakah karena memang pengaruhnya dari lempeng? Berarti kalau memang pengaruhnya karena lempeng, bukan vulkanik katanya Pak kan? Misalnya bukan vulkanik namanya. Berarti kan tektonik ya? Iya. Ini kita cari dulu gambar yang jelaskan itu. Di sini perlu saya nampakkan gambar apa ya? Gambar gunung Merapi. Dia kalau ini kalian lihat di sini ilustrasinya tadi. Nah ini ada yang ini transform, divergen, convergen, ya kan? Efek dari penjalaran efek dari gerak dari asthenosfer tadi menyebabkan ada retak di litosfer. Retak dari litosfer tadi boleh begini ya, patah. Ini batas lempeng. Kalau antara satu lempeng dan lempeng lain sering bergeser begini, ya kan, gerak begini, tertarik dia pelan-pelan. Dia tertarik terus 1 tahun, gerak antara lempeng pada batas lempeng itu sampai maksimalnya 7 cm, antara 5 sampai 7. Kalian bayangkan, lempeng ini bergerak ini pelan-pelan. Pada saat bergerak, kalian tidak merasakan akibat dari gerakannya. Tapi pada saat terkunci, terkunci, disinilah litosfer melepaskan energinya, lempeng bumi melepaskan energinya. Ketika energi lepas, itulah penjalanan energi tadi, itu yang kalian rasa seperti ini. Saya balikkan lagi biar lebih jelas.
Ini bagaimana gelombang seismik. Perhatikan dari awal ya. Ini ada gelombang sekunder, ini primer yang datang. Ini primer. Ini gelombang ini berasal dari patahan lempeng tadi. Jadi begitu dia bergerak ini, bergerak dia terus. Pada saat kapan kita rasakan energinya? Pada saat terkunci, terkunci. Begitu terkunci, terjadilah penjalaran energi pada lempeng litosfer. Penjalaran energi itu yang kita rasakan sebagai gempa bumi. 1 cm 1 cm aja 20 cm atau kita bilang 5 cm aja terjadi patahan seperti ini, ya kan? Ini akan mengganggu ribuan kiloton bebatuan pada litosfer. Gangguan itulah yang kita rasakan seperti ini, penjalaran gelombang gempa. Penjalaran gelombang gempa itu yang kita rasakan, yang sampai ke kita, itu yang kita rasakan sebagai efek dari gempa tektonik. Itu gempa tektonik. Nah, perjalanan itu kita rasakan sebagai gempa tektonik. Semakin jauh dari pusat gempa, efek dari penjalanan itu semakin energinya semakin melemah. Makanya di Pijai orang rasakan langsung dengan gempa yang sangat dahsyat. Jauh dari Pijai, Sigli masih terasa agak besar. Ke Banda Aceh yang jaraknya 170 kilo sudah semakin melemah. Penjalaran energi kan makin lama makin melemah ya. Itu efek dari penjalaran energi ataupun gelombang gempa, gelombang seismik yang kalian rasakan akibat dari adanya patahan pada lempeng bumi. Disebut dengan gempa tektonik, gempa vulkanik. Nah ini. Ini gempa vulkanik, vulkanotektonik. Jadi gempa vulkanik ini gempa yang terjadi akibat dari letusan gunung berapi. Gempa yang terjadi akibat erupsi gunung berapi. Penjalanan gempa dari akibat proses keluarnya magma dari di sini ada apa? Di sini ada kamar magma. Kamar magma di mana magma dari penjalanan awal dari bawah dari pusat bumi tersimpan di situ. Maka disebut chamber magma. Chamber magma, kamar magma itu disimpan. Kenapa saya katakan hubungannya dengan lempeng tadi? Begitu ada gangguan pada lempeng litosfer, ini terjadi usikan pada kamar magma. Atau ada juga berikutnya, ini pengaruhnya mungkin lain, misalnya ada patahan di tempat lain. Apakah ada pengaruh gunung berapi? Banyak, itu sangat sedikit. Tetapi dia lebih kepada reaksi antara gas di bawah kaki gunung berapi pada kedalaman 10 km menyebabkan reaksi gas tadi akan merambat ke atas, mencoba mencari jalan keluar lewat saluran pipa panas. Ketika dia mampu meruntuhkan kepundan, maka gas ini dengan desakan yang sangat luar biasa menyebabkan gas itu terlempar keluar yang disebut dengan erupsi gunung berapi. Kalau di bawah disebut magma, di atas sudah disebut lava. Lava itu cairan panas dari kamar magma keluar merobos. Proses jatuhnya kepundan dan terobosan dengan tenaga besar tadi, itulah efek yang dirasakan oleh orang sekitarnya dalam bentuk gempa bumi. Itulah yang disebut dengan gempa vulkanik. Gempa akibat vulkano, gempa akibat letusan gunung berapi. Itu ya efek dari keluarnya magma lewat saluran panas tadi. Sistem saluran panas itulah yang disebut dengan gunung berapi. Sistem saluran panas. Ada gunung seperti ini, kemudian ada pipa panas turun mengarah terhubung ke chamber magma, ke dalam kamar magma. Ini diam aja. Makanya ada status diam, ada C, ya kan, ada tipe C, ada tipe B, tipe A. Kalau seperti Semeru dan lain-lain termasuk Sinabung itu tipe A.
bentar-bentar erupsi, bentar-bentar keluar lampas, bentar-bentar keluar debu. Jadi ketika terjadi gesekan tadi, maka lava yang keluar itu membawa segala material vulkanik. Ada batu, ada pasir, ada batu sebesar rumah, ada pasir, ada debu, itu yang dibawa keluar. Jadi efek-efek itu setelah kalian paham, kalian bisa menjadi pelopor mitigasi bencana. Begitu kan? Karena dia proses terjadi letusan gunung berapi, erupsi nggak langsung seketika. Yang nggak bisa kita ramal, gempa bumi, gempa tektonik itu nggak bisa diramal. Tapi kalau letusan gunung berapi bisa. Letusan gunung berapi itu ditandai dengan panas keliling, hewan pada turun, ular-ular dalam gua keluar, dan kemudian nanti sebagian kebunan samping itu, mulut-mulut gua itu sudah mengeluarkan gas beracun, dan rumput-rumput sekitarnya sudah mulai panas. Ataupun itu kan sangat ekstrim. Ada juga pengamatan lain yang diamati oleh pengamat vulkano. Itu nanti mulai terasa tremor-tremor kecil. Itu proses reaksi di bawah. Orang di sekitar gunung berapi merasakan ada getaran, ada gempa dan lain sebagainya. Tapi gempa yang dirasakan oleh mereka-mereka yang berjarak dekat dengan kaki gunung berapi. Bagaimana cuy? Paham ya? Paham, dan Bapak meminta kalian banyak-banyak membaca referensi dan lain-lain. Mudah-mudahan kalian bisa menjadi membantu masyarakat dalam hal mengkampanyekan tentang bagaimana tindakan-tindakan yang diambil ketika ada musibah yang kita kenal dengan mitigasi bencana. Jadi natural disaster itu banyak sekali. Ada akibat dari hujan deras, mengerus gunung, terjadi banjir bandang, banjir bandang dan tangkap, banjir bandang. Kemudian ada gempa, tsunami kalian sekarang Banda Aceh orang udah paham. Begitu gempa sedikit lari, padahal belum disuruh lari. Begitulah, sudah ada pemahaman tentang itu. Nah, oke. Ada lagi yang lain? Siapa namanya? Nurani Rasa Putri. Oh iya. Coba silakan. Ini Pak, sebelumnya Bapak sudah menjelaskan tentang pergeseran lempeng di dasar laut ataupun di bawah permukaan bumi. Iya. Kita kan pernah dikejutkan dengan bencana tsunami. Bagaimana pengaruh air laut itu naik di saat pasca gempa bumi? Nah, apakah setelah gempa kita bisa mendeteksi tsunami lebih awal, dan bagaimana proses tsunami itu terjadi? Oke, kalian lihat pada batas garis tadi, tipe-tipe patahan tadi. Jadi lebih mudah kalian memahami tipe patahan. Mana nih? Oke, kita lihat dulu tipe patahan. Ini ada patahan terjadi di lautan. Ada patahan yang terjadi di daratan. Kemudian di lautan ada bahagian darat yang tetap, bahagian laut yang patah. Artinya masih di lautan. Proses terjadinya tsunami, tipe patahannya seperti ini. Seperti ini patahannya. Jadi kita Sumatera seperti ini, Sumatera seperti ini mereng. Di sini Sinabang. Patahnya di sini. Ini Pulau Sinabang, di sini patahnya. Patahnya sejauh patahan terpanjang di dunia terjadi, maka dasar ini 1.600 km dari Sinabang sampai ke India. Apa namanya daerah India itu? Sampai India patahnya. Jadi begini dia. Ini Sinabang di atas. Ini daratan Sumatera. Ini turun begini. 20 meter patahnya turun begini. Makanya di Sinabang orang nggak merasakan tsunami karena dia masih di atas. Itulah tipe yang kedua, normal. Bukan tipe yang ketiga, terus. Jadi dia patah di laut gini, Sinabang ini turun, Sinabang naik. Makanya kemarin kalau kalian lihat di berita-berita, di Sinabang ada pulau apa itu? Pulau seperti cerita-cerita khayalan itu, cerita-cerita apa? Ada pulau yang dengan apa dulunya laut, sekarang jadi daratan. Sementara di Subuh Salam kan ceritanya Sumatera. Subuh Salam ada daratan, lapangan bola udah jadi laut. Ini prosesnya seperti ini. Seperti ini prosesnya. Seperti ini. Jadi ketika terjadi patahan, ini masih lautan, ini daratan, patahan.
Air laut ini surut dari pinggir pantai, surut menghantam dinding patahan yang ada di ini cerita tsunami yang ada di Sinabang. Ini menghantam sini. Ketika terhempang dengan dinding sebelah sini, air laut naik membentuk gelombang, susul menyusul menuju ke arah darat, ke arah Pulau Sumatera, ke ujung Pulau Sumatera, Banda Aceh, dan beberapa Aceh Selatan, Aceh Barat, Aceh Bijih, dan lain-lain. Inilah disebut dengan gelombang membentuk seperti gerbong, susul menyusul. Ini yang disebut dengan tsunami. Ketika terjadi gempa besar, kalau biasanya dari pengamat lempeng, pengamat gempa bumi, dia menginstruksikan kalau dia berpotensi tsunami, itu masyarakat begitu gempa siap-siap pindah. Kalau di Banda Aceh itu ada arah-arah untuk bergerak keluar dari daerah-daerah yang rawan tsunami. Jadi kan proses dari pinggir pantai Banda Aceh ke Sinabang itu jaraknya sekitar 300 km. Baliknya gelombang yang terhempang di Sinabang membentuk gelombang tinggi sampai 7, ada 20 meter, 7 meter. Itu butuh proses sampai setengah jam. Dengan kecepatan berapa gelombang itu akan sampai di pinggir pantai. Maka pada saat itulah kita gunakan untuk evakuasi. Jadi begitu lihat gempa besar, ada yang kita lihat situasi yang mungkin segera tinggalkan rumah, bergerak ke arah yang lebih tinggi. Kalau di Banda Aceh ke Matai sampai ke Ketapang aja udah aman. Itu hantaman kemarin itu sampai ke daratan ada yang 7 kilo, ada 4 kilo. Tinggi gelombang ada yang 7 kilo, ada yang 7 meter, ada yang 20 meter. Karena itu tertanda di daerah lunak ada batang kelapa yang mati sampai batas-batas tertentu. Jadi boleh ketika yang terjadi gempa besar, misalnya seperti di sini daerah kita, terus pindah seperti gempa Pijai. Gempa Pijai kenapa tidak tsunami? Patahnya di darat. Kalau patahnya di laut bisa terjadi balikan. Kalau ini Pijai, ya kan, ini patahnya di sini. Kalau patahnya di laut, tapi arah patahnya arah ke laut, yang turun Pijai aman. Tapi kalau yang turun arah Pijai juga tidak aman. Makanya seperti itu nanti akan terdeteksi, akan diinformasikan. Tapi kan kalau kita lambat informasi, untuk mengurangi musibah tadi, untuk mengurangi hal-hal yang tidak diinginkan, cepat berpindah ke daerah yang lebih tinggi. Oke, Pak, bisa paham? Ya, mudah-mudahan kalian selanjutnya bisa menjadi juru kampanye itu. Kalian akan paham dan bisa meneruskan ke masyarakat luas, karena kita termasuk daerah-daerah rawan bencana. Tapi nggak usah takut, mau kemana, ya kan? Kita hidup di bumi Allah ini dengan fenomena alam yang juga kita pahami, tapi coba kita berdoa. Musibah tidak bisa ditolak kadang-kadang, tapi dengan doa bisa menolak musibah. Kalau terjadi, tinggal mengantisipasi. Nah, inilah maksud dari bidang mitigasi. Oke, ada lagi? Ya, ada. Ya, silakan. Siapa? Di sini Pak ada 3 faktor utama yang menyebabkan letak bumi sehingga dapat bergerak oleh di bawah permukaan bumi. Jadi bagaimana faktor penyebab gerakan letak bumi? Gerakannya, faktor gerakannya. Oke, saya duduk sebentar ya, boleh? Boleh ya. Ini inner core, inti bumi. Jaraknya lebih kurang 6.500 km dari bawah, dari atas bawah. Ini dari litosfer ke inner core, inti bumi. Ini lapisan outcore, lapisan luar dari ini. Ini lapisan padat. Ini sudah berubah lebih kenyal. Panas di sini, dia sifat dari panas cenderung mencari tempat yang lebih dingin. Maka panas dari inner core ini naik ke atas. Ini logam padat. Ini disebut dengan magma pada lapisan di sini padat,
Ini naik ke atas. Proses naiknya magma ke atas menuju ke bawah hidrosfer itu disebut dengan apa tadi? Apa? Naiknya panas, proses pendalaman panas. Konveksi. Konveksi magma yang terjadi di sini, sesampai di bawah litosfer, magma ini nggak bisa keluar dari perangkap litosfer dan astenosfer. Dia berputar begini. Ketika berputar, mengganggu lapisan astenosfer. Lapisan astenosfer yang tinggal seperti dodol terganggu begini, menyebabkan lapisan litosfer atas yang padat patah. Ketika patah, maka magma tadi melalui celah-celah patah litosfer itu naik ke atas. Inilah yang menyebabkan apa tadi? Mana pertanyaannya? Pertanyaan mana tadi? Apa tadi pertanyaannya? Apa? Ada 3 faktor utama yang menyebabkan letak bumi sehingga Tiga faktor utama apa? Coba ulang. Pelan-pelan bacanya. Ada 3 faktor utama penyebab apa? penyebab pergerakan letak bumi. Oh ya, penyebab pergerakan dari lempeng bumi ya. 3 faktor utama. Yang menghujam, bergesekan bukan? Oh itu dia ini gerak dari lempeng bumi itu kita lihat pada 3 batas lempeng. Ada divergen, ada konvergen, ada slip, transform begini dia slip. Pergerakan inilah fenomena dari gerak dari lempeng bumi, lempeng tektonik. Pergerakan itu semua disebabkan akibat dari gangguan dari inti bumi. Gangguan dari inti bumi itu yang menyebabkan terjadi perubahan letak dari permukaan bumi. Perubahan letak, ada yang bergerak ke kanan, kiri kanan, ada yang bergeser, ada yang macam-macam. Pergerakan pecahnya lempeng bumi terbagi menjadi 7 lempeng besar itu tadi, itu disebut dengan benua. Ada lagi ratusan lempeng-lempeng kecil lain, tapi yang kita kenal 7 lempeng besar seperti Asia, Afrika, Amerika, kemudian ada Australia. Gitu. Jadi lempeng-lempeng besar itu dulunya dia satu akibat ada gangguan dari dasar bumi, ada tenaga dari inti bumi tadi menyebabkan patah litosfer, terjadilah lempeng-lempeng tadi. Lempeng-lempeng keras yang terpisah itu yang disebut dengan lempeng tektonik. 3 faktor tadi sebenarnya gerak lempeng itu pada 3 batas lempeng, bukan 3 faktor. Gerak lempeng tektonik terdapat pada 3 batas lempeng. 3 batas lempeng itu begini, ada yang begini, divergen, ada yang saling mendekat, konvergen, ada yang bergeser, transform. Oke? Ada lagi? Ya, oke. Kalau sudah nggak ada lagi pertanyaan, pertemuan kali ini untuk penjelasan tentang litosfer kita akhiri dulu. Sampai berjumpa minggu depan. Tolong dikaji kembali, dibaca-baca tentang apa-apa yang sudah kalian punya, termasuk buku pegangan dan literatur lain. Biasakan. Kalau ada yang nggak paham langsung buka. Kalau nggak mau buka sendiri bisa melalui jurnal, bisa browser di YouTube, melalui Google dan lain-lain. Biasakan supaya kalian lebih cepat memahami tentang apa yang kita pelajari. Oke, terima kasih banyak untuk pertemuan hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.